Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Perkenalkan, nama saya adalah Tiara Bintaro Firdaus, biasa dipanggil Tiara. NIM 2106111000153, kelas 1E. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran IPS kelas 2 semester 2, yaitu dengan tema kedudukan dan peran anggota keluarga. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja kita simak video pembelajaran tentang kedudukan dan peran anggota keluarga. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, serta beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak disebut keluarga inti. Sedangkan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, paman, dan bibi disebut keluarga besar. Nah, masing-masing setiap orang pasti memiliki sebuah keluarga, bukan? Dan setiap orang dalam sebuah keluarga memiliki kedudukan dan peran yang berbeda-beda. Contohnya, ayah berkedudukan sebagai kepala keluarga, ibu berkedudukan sebagai wakil kepala keluarga, dan anak berkedudukan sebagai anggota keluarga. Dan setiap kedudukan pasti ada perannya masing-masing. Yang pertama, kita akan membahas tentang kedudukan dan peran ayah. Kedudukan ayah dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga artinya pemimpin dalam keluarga. Kedudukan ayah sebagai pemimpin keluarga memiliki peran dalam memenuhi kesejahteraan anggota keluarganya. Oleh karena itu, ayah pergi bekerja untuk mencari nafkah. Ada beberapa jenis pekerjaan seorang ayah untuk mendapatkan penghasilan. Misalnya menjadi seorang dokter, guru, TNI, polisi, nelayan, dan lain-lain. Dan uang yang dihasilkan oleh ayah digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Kebutuhan tersebut antara lain makanan, pakaian, sekolah, kesehatan, dan hiburan. Dan terpenuhinya seluruh kebutuhan anggota keluarga akan mewujudkan hidup yang tentram. Dan selain bekerja, ayah juga harus dapat membimbing keluarganya agar menjadi orang yang lebih baik. Dan yang kedua ialah kedudukan dan peran ibu. Kedudukan ibu dalam sebuah keluarga adalah sebagai wakil ayah di rumah. Sebagai wakil ayah, ibu berperan dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Banyak sekali tugas yang harus dilakukan ibu di rumah, dari pagi sampai malam hari. Ibu membangunkan ayah dan anak-anaknya. Kemudian ibu menyiapkan makanan untuk keluarganya. Setelah ayah pergi bekerja dan anak-anak pergi sekolah, ibu membersihkan rumah. Selain itu, masih banyak lagi pekerjaan seorang ibu di rumah. Misalnya, mencuci, menyetrika, belanja, dan memasak. Dan seorang ibu pun akan berusaha untuk menemani anak-anaknya dalam belajar. Semua pekerjaan itu ibu lakukan dengan senang hati. Dengan demikian, semua anggota keluarga akan merasa nyaman untuk tinggal di rumah. Dan yang ketiga ialah kedudukan dan peran anak. Kedudukan anak dalam sebuah keluarga adalah sebagai anggota keluarga. Sebagai anggota keluarga, seorang anak berperan dalam menyenangkan hati orang tuanya. Misalnya,
belajar dengan giat, dan membantu meringankan pekerjaan orang tua. Belajar dengan giat akan membuat seseorang menjadi orang yang pandai. Anak yang pandai akan mendapatkan prestasi yang baik di sekolah. Dengan demikian, ayah dan ibu akan menjadi bangga. Pekerjaan ayah dan ibu di rumah sangat banyak. Sebagai anggota keluarga, seorang anak bertugas membantu pekerjaan orang tua. Beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan seorang anak antara lain menyapu lantai, mengepel lantai, mengelap kaca, mencuci piring, menyiram tanaman, dan lain-lain. Selain dari kedudukan dan peran dalam keluarga, ada lagi yang namanya perubahan peran yang terjadi di dalam keluarga. Perubahan peran dalam keluarga biasanya terjadi jika orang yang memiliki peran tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Saat ini, perubahan peran dalam keluarga merupakan suatu peristiwa yang biasa terjadi. Contohnya, yang pertama, seorang ibu yang tadinya bertugas mengurus rumah berpindah peran menjadi orang yang mencari nafkah. Yang kedua, seorang ayah yang tadinya bertugas mencari nafkah berpindah peran menjadi orang yang mengurus rumah. Dan yang ketiga, seorang anak yang tadinya sekolah berpindah peran menjadi orang yang mencari nafkah. Contohnya, anak-anak yang berjualan di pinggir jalan dan hasilnya diberikan kepada keluarganya. Dan pada saat ini terjadi perubahan peran tersebut. Semua orang dalam keluarga harus saling membantu. Dengan demikian, kerukunan yang ada dalam keluarga dapat terus terjaga. Baiklah teman-teman, saya sudah menjelaskan tentang kedudukan dan peran anggota keluarga, serta perubahan peran yang terjadi dalam keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.